Saya rekam ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengimplementasikan algoritma PCA, ya, salah satu unsupervised learning, di dalam problem yang kita sudah pernah lakukan, yaitu breast cancer diagnosis. Ini kalau nggak salah pada pekan ke-10 ya, kita melakukan lab tentang breast cancer diagnosis. Jadi pada saat itu kita sudah import datanya. Datanya berupa classification. Ya, di sini bisa dilihat ada ID, diagnosis, dan sisanya adalah features. Kita sudah belajar untuk memahami bahwa dari 33 variables, kolom ya, kolom yang pertama ID dan yang terakhir itu tidak berguna. Jadi kita remove ya, karena ID pasien itu tidak berhubungan dengan bagaimana pasien itu akan didiagnosis, dan kolom terakhir juga isinya null. Jadi kita buang dua kolom tersebut. Ya. Sisanya ada 31 kolom. Ya, jumlah observation-nya masih tetap sama, 569. Ya, setelah data extraction, kita coba untuk visualisasikan B itu untuk benign, kanker jinak, ada sekitar 357, dan M untuk malignan, ada sisanya ya, 212. Ini visualisasi dari kelasnya, banyak yang kanker jinak, jadi positif kelasnya kita anggap yang M, malignan, kanker ganas. Dan kita sudah coba juga untuk visualisasikan ya, pair plot antara 4 variables, 4 kolom ini, dan kita warnai dengan diagnosisnya. Sini kita bisa lihat beberapa features itu cukup bagus ya untuk membedakan gitu antara benign dan malignant. Oke. Setelah itu bivariate analysis. Kita sudah lakukan multivariate analysis juga dengan mencari correlation coefficient, dan juga kita membuat heat map ya, dengan warnanya itu berdasarkan dari nilai correlation antar variables. Nah, sedikit review, ada yang bisa jelaskan nggak atau masih ingat kenapa kita harus melakukan multivariate analysis dengan menghitung correlation coefficient, ya, percent correlation coefficient, dan kita juga memvisualisasikan ke dalam heat map. Kira-kira apa alasannya waktu itu? Ada yang masih ingat kenapa kita melakukan correlation coefficient, menghitung correlation coefficient, memvisualisasikannya, apa tujuannya waktu itu? Masih ingat? Oke, ini ada di chat jawabannya dari Cut Aisyah. Untuk mencari fitur yang punya keterkaitan tinggi sehingga bisa dipilih salah satunya saja. Ya, itu benar ya. Jadi misalkan correlation coefficient itu nilainya yang percent correlation coefficient itu antara -1 sampai 1. 1 berarti dia korelasinya sempurna ya. Variabel A naik, variabel B-nya juga ikut naik dengan korelasi yang sempurna. 0 berarti dia tidak ada korelasi sama sekali. Ya, yang satu naik, yang satu turun, kemudian sebaliknya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, jadi tidak ada korelasi sama sekali. -1 sebenarnya juga dia punya korelasi yang sempurna, cuma kebalikannya. Kalau yang satu naik, yang satunya selalu turun. Demikian juga sebaliknya. Jadi makanya ada juga yang mencari nilai correlation dengan dikuadratkan. Karena korelasi yang tinggi pada magnitude yang negatif itu juga punya nilai korelasi yang tinggi.
Ya benar, jadi waktu itu kita secara manual ya, kita mencari kira-kira mana aja yang punya korelasi yang sangat kuat. Misalkan ini radius mean, jadi sel kanker, jari-jari dari selnya itu punya korelasi yang sangat kuat, bisa dibilang sempurna, karena di sini satu, dengan perimeter mean. Jadi jari-jari itu punya korelasi dengan keliling. Ya, karena kita tahu rumusnya keliling itu 2pi kali R ya. Jadi punya korelasi yang linear. Nah, sehingga waktu itu kita secara manual menentukan variabel mana aja yang punya korelasi, kemudian kita membuangnya. Nah, itu yang sudah kita lakukan ya. Nah, itu di data preprocessing. Jadi waktu itu kita sudah melakukan membuang variabel-variabel yang menurut kita redundant ya, sampai akhirnya kita punya 13 kolom ya di sini, termasuk diagnosis. Jadi dari 33 kolom data awal, kita buang 2 yang memang itu tidak relevan, dan kita buang sekitar 17. 31, sekitar 18 berarti. Sekitar 18 kolom itu kita buang. Ya. Oke, sehingga dapatkan hasil seperti ini. Nah, itu ya. Nah, sekarang kira-kira ada yang bisa ngelihat nggak masalahnya kalau kita melakukan dengan metode seperti ini? Kita coba untuk visualisasikan, kita analisis secara manual ya. Univariate analysis, bivariate analysis, multivariate analysis, kita cari yang korelasinya tinggi, setelah itu kita remove karena dia fitur yang redundant. Kira-kira dari cara seperti ini ada yang salah atau enggak? Atau kira-kira potensi problem apa yang bisa muncul? Ada yang punya ide? Kira-kira potensi problem apa yang mungkin akan terjadi kalau kita melakukan dengan cara seperti ini? Apakah ini bisa diaplikasikan kepada semua problem atau tidak? Oke, di sini kita memiliki 33 kolom ya di awal. Setelah dibuang ya ada 31, di luar target berarti ada 30. Berarti kita hanya mencari kombinasi di antara ke-30 feature tersebut, mana yang punya korelasi. Nah, bayangkan ada beberapa problem-problem yang features-nya itu tidak hanya puluhan, tapi ratusan, ribuan, bahkan lebih dari itu ya, ratusan ribu atau jutaan. Misalkan mereka yang bermain dengan web scale data, ya, atau dengan image data, atau dengan bioinformatics data, DNA. Itu features-nya bisa sangat besar, dan nggak mungkin mereka coba untuk menganalisis korelasi antar features, ya, secara manual seperti ini. Oleh sebab itu, kita perlu cara baru untuk mentransformasikan data. Kayak ini kan istilahnya kita mentransformasikan data kan, tapi modelnya adalah feature selection. Tadinya ada 30 features menjadi 12 features. Itu kan mentransformasikan, tapi caranya manual. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kita melakukan ini secara lebih efisien, secara lebih cerdas, tanpa harus satu persatu melihat korelasi dan menentukan mana yang harus dibuang. Nah, itu adalah pertanyaannya. Nah, makanya muncul terminologi data dimensionality reduction. Ya, jadi bagaimana mengurangi dimensi data dari yang sebelumnya n, jumlah features-nya, menjadi k, di mana k itu jauh lebih kecil dari n. Ya, salah satu motivasinya tadi untuk supaya algoritma learning-nya itu bisa lebih baik, ya, bisa lebih lebih cepat dan mungkin tidak terjebak pada lokal minimum. Nanti kita akan tes ya, apakah dia akan terjebak di lokal
apakah dia performanya akan lebih baik atau tidak. Ya. Kalian bayangkan seperti ini. Kita masih ingat ya untuk melakukan klasifikasi, misalkan dengan algoritma logistic regression ataupun neural network. Apa yang dilakukan si algoritmanya? Dia memetakan sebuah cost function dan kemudian nilai cost function itu bisa kita bayangkan sebagai sebuah lembah gitu ya, di mana titiknya itu berdasarkan dari kombinasi parameter. Sekarang coba kalian bayangkan, kalian ada di suatu tempat yang asing dan kalian tujuannya adalah menuju dasar terendah dari daerah itu. Kalau misalkan pilihan kalian jalannya hanya ke depan dan ke belakang, itu kan lebih mudah ya dibandingkan kalian harus ada 4 arah ke depan, misalkan depan belakang atau kanan kiri juga. Seperti itu. Jadi bisa milih depan kanan, depan kiri, ya, belakang kanan, belakang kiri. Jadi semakin banyak arah akan semakin sulit ya kita mencari daerah yang terendah. Ya. Jadi kalau arahnya semakin dibatasi, itu kemungkinannya secara intuitif itu lebih baik. Ya bayangkan kalau kita harus ke lembah, pilihan jalan kita hanya maju atau mundur. Itu lebih mudah dibandingkan ada pilihan lain maju mundur dan juga kiri kanan. Apalagi harus atas bawah gitu ya. Jadi teorinya adalah secara intuitif dalam hal ini 12 features itu lebih baik daripada 30 features jika kualitas datanya itu sama. Nah, nanti kita akan buktikan. Jadi itu secara intuitif. Nah, sekarang saya mau tanya, tadi saya sudah berikan kesempatan untuk melihat materi PCA, ya, video yang sudah diberikan. Kira-kira selain dari yang disebutkan tadi, ada 2 motivasi utama biasanya orang melakukan data dimensionality reduction. Kira-kira ada yang bisa sebutkan nggak? Ada yang masih ingat nggak? Dari video yang sudah dilihat atau dari slide. Apa yang menjadi motivasi? Silakan. Memperkecil memori ya, Pak? Memperkecil memori, that's good. Ya, itu benar. Jadi, misalkan ya, yang dicontohkan kan misalkan kita datanya ada 2 dimensi ya. Ukurannya sentimeter dan inci misalkan. Kita bisa hanya mengambil 1 dimensi saja. Ngambil 1 dimensi saja, tapi kualitas datanya, variansnya tidak berkurang. Artinya apa? Dari 2 dimensi ke 1 dimensi ya berarti berkurang 50%. Ya. Jadi itu sangat berguna untuk data compression. That's good, itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua apa kira-kira? Tadi yang pertama ya, data compression bisa berguna untuk save memory dan juga mempercepat bagaimana learning algorithmnya belajar. Yang kedua apa? Ada yang tahu yang kedua apa? Oke. Jadi yang kedua adalah untuk data visualization. Bayangkan misalkan kita ingin merepresentasikan data ya, kita mau melihat jarak antara observation. Misalkan observationnya adalah pasien, ya pasien di ICU misalkan. Kita mau lihat seberapa dekat kondisi antar pasien. Itu kan agak sulit ya, karena banyak sekali parameternya. Ada misalkan tekanan darahnya gitu kan, heart rate, terus juga respiratory rate, penyakitnya dan segala macam treatmentnya. Jadi dimensinya itu sangat besar, bisa puluhan ribu. Tapi kalau kita bisa merepresentasikan dalam 2 atau 3 dimensi,
itu akan bisa divisualisasikan. Walaupun mungkin ada berkurang dari kualitas datanya ya, variance-nya, tapi tidak terlalu signifikan. Dalam problem bioinformatik misalnya, ya, protein-protein interaction. Jadi saintis sekarang itu masih coba untuk memahami apa hubungan antara gen, jadi fungsi dari setiap gen ya. Jadi kalian ingat di dalam sel kita itu ada inti sel, di dalam inti sel itu ada kromosom. Nah, kromosom itu ada kode DNA kita. Nah, berdasarkan kode yang ada di situ, itu menentukan berbagai macam hal, termasuk bagaimana tampilan kita, penyakit yang ada di kita, dan sebagainya. Jadi itu masih coba untuk dipetakan. Nah, cara yang terbaik untuk memetakan adalah dengan memvisualisasikan. Agak sulit memvisualisasikan data yang dimensinya besar. Jadi itu sangat berguna sekali bagi mereka untuk melihat, oh, mana protein yang saling berkaitan, yang dekat gitu ya, mana gen yang dekat dan sebagainya. Jadi itu yang kedua, visualization. Oke, jadi ini saya akan restart and run all. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Jadi saya akan ulang di sini dan kita akan melihat ya hasilnya. Ini sama persis dengan lab yang pekan ke-10. Oke. Jadi setelah kita datanya menjadi 13 ya. 13 kolom. Kemudian kita lakukan evaluasi dengan logistic regression dan juga neural network. Logistic regression ini 89% akurasinya dan neural network 93%. Oke, sekarang kita akan coba implementasikan. Jadi sebelum evaluation ini saya akan tambahkan satu ya. Jadi kalau ini adalah data pre-processing, jadi saya akan biarkan saja. Hasilnya ini saya akan biarkan saja sampai X dan Y-nya. Nah, di sini saya akan menambahkan data pre-processing. Mungkin ya samalah data pre-processing. Tapi ini untuk keperluan visualization ya. Nanti akan kita bedakan untuk keperluan model development dan juga testing. Jadi ini murni untuk visualization. Jadi di sini saya akan coba PCA ya sebelum model evaluation. Yang pertama saya akan copy dulu features-nya ya. Nama data frame saya di sini adalah, oh ini dia, BCW_DF, oke, Breast Cancer Wisconsin DF. Jadi saya pertama akan mengambil features dulu. Saya namakan features DF supaya tidak merubah save-nya, saya copy saja di sini. Jadi ini adalah mengcopy datanya. Apapun yang kita lakukan di features DF tidak akan mempengaruhi data frame awalnya. Kemudian karena ini features berarti ya, karena ini features berarti saya harus drop. Ini perlu saya besarkan nggak ukurannya? Atau nggak masalah? Saya besarkan dikit ya. Oke, jadi ini adalah features-nya. Kita drop yang targetnya, yaitu diagnosis. Kita drop kolomnya, jadi aksisnya itu adalah 1, dan ini dilakukan di tempat. Oke, sekarang kita lihat features-nya. Jadi PCA ini adalah unsupervised learning. Jadi kita tidak membutuhkan targetnya di sini. Oke, kalian bisa lihat ini. Ya, jadi dataset awal dikurangi si target variables. Oke. Lalu saya akan masukkan, kalau tadi itu X supaya berbeda, saya bikin X2 saja. Jadi X2 ini khusus yang PCA untuk visualization. Saya akan ambil features-nya, tapi karena
supaya dalam NumPy ya, jadi lebih enak. Karena beberapa built-in library itu inputnya adalah bukan data frame, tapi NumPy. Jadi kita harus buat dalam array. Features df. Oke. Jadi saya sudah mendapatkan, ini sama persis ya. Cuma ini bentuknya data frame, features underscore df. Ini bentuknya adalah array. Oke, pertanyaan pertama saya. Apa yang dilakukan pada saat PCA? Sebelum kita melakukan apapun, matriks datanya harus diapakan? Treatment apa yang harus pertama dilakukan? Ya, itu ada di video ketiga ya, slide sesi ketiga. Sebelum kita melakukan covariant matrix, singular value decomposition, itu matriksnya datanya itu harus diapakan dulu. Ada yang punya ide? Oke. Jadi tujuan kita melakukan PCA adalah kita mendapatkan basis vector ya untuk projection matriksnya nanti sedemikian rupa sehingga projection errornya itu kecil. Jadi dari data jarak antara data asal dengan data yang diproyeksikannya itu minimize ya, seminimum mungkin. Nah, enaknya projection matriksnya itu melalui nol gitu ya. Jadi datanya itu kita mau buat zero min. Ya. Jadi rata-ratanya itu nol. Oleh sebab itu kita akan melakukan feature scaling dan juga normalization. Ya. Jadi min normalization. Ya, dikurangin minnya. Kalau scaling ya berarti dibagi. Entah itu dibagi range-nya ataupun dibagi standard deviation-nya. Nah, misalkan kita mau melakukan itu ya. Jadi kita akan melakukan normalization atau feature scaling. Kita akan pakai metode yang ada di sklearn aja. Pre-processing. Ini saya akan import standard scalar. Saya singkat saja jadi SS. Standard scalar. Oke, jadi SS ini adalah standard scalar. Dia mengurangi dengan min dan membagi dengan standar deviasinya. Oke, jadi saya ingin membuat X2 yang sudah dinormalisasikan. Saya beri nama X2 underscore normalize. Jadi ini adalah S-nya. Kemudian fit, transform, dan ini kita masukkan X2-nya. Oke. Setelah itu kita coba lihat. X2 normalize. Yap. Jadi kita sudah mendapatkan di sini ada X2, ada X2 normalize. Ini dimensinya sama. Hanya saja yang normalize ini sudah di scaling ya. Sudah dinormalisasikan dan di scaling. Oke. Mungkin kita bisa lihat dimensinya kalau di sini apakah masih tetap sama dimensinya? Harusnya sama. Oh, sepertinya saya melakukan kesalahan nih, harusnya kita dengan semua data ya. Tapi ini hanya 12. Jadi ini ada 12, oke. Saya pengen melakukan PCA dengan semua data, jadi BCWDF ini sudah hasil di
hasil dari proses sebelumnya ya. Jadi kita langsung ngedrop kolom-kolom di BCWDF ini. Oke. Harusnya kita copy ya. Oke. No problem. Saya akan copy paste kita melakukannya di awal ya. Jadi yang saya harus lakukan adalah ini saja. Ya, saya copy aja di awal. Terus nanti kita buang dua ini. Ya, itu cukup. Jadi mohon maaf, ternyata kita melakukan drop di data yang sama. Jadi di sini saya akan import dari awal ya, bcw.df. Kemudian saya akan copy di mana kita mendrop dua variables. Ya, ini dua ini. Ya, saya rasa itu cukup. Oke. Ya, sekarang sudah 30 kolomnya. Yap. Sekarang sudah 30 variablesnya. Oke. Jadi kita ingin terpisah ya, PCA ini terpisah dari proses pre-processing yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi inputnya adalah data aslinya. Dan kita ingin membandingkan performa antara data visualization-nya dan juga performa pada machine learning algoritmnya. Oke, jadi ini saya ulang. Saya import data baru untuk memastikan bahwa input dari PCA ini adalah data awalnya sebelum kita melakukan feature selection. Ya, satu-satunya adalah kita membuang variabel yang tidak berguna ini ya. Oke, jadi 30 kolom. Oke, saya rasa sekarang sudah oke. Yap. Nah, misalkan saya ingin membuat data frame dari ini, ya. Jadi ini sudah hasil normalisasinya, dan saya ingin membuat data frame dari sini. Oke. Jadi untuk membuat data frame saya butuh nama kolom. Jadi misalkan nama kolomnya features columns. Itu adalah features ditambah string, saya kasih indeks aja, string i. Untuk i panjang jumlah kolomnya ya. Jadi dari 0 sampai, karena ini berhasil 0 sampai 29 berarti. Jadi ini x2 normalize. Oke. Kolom, jadi saya ambil shape-nya itu yang 1. Jadi ini tidak lain, ini hanya membuat nama kolom aja ya. Jadi features 0, features 1, features 2 sampai features 29. Hanya membuat nama kolom aja. Tidak ada yang spesial di sini. Nah, terus saya akan membuat data frame untuk melihatnya lebih enak ya. Jadi Panda ini standar data frame. Kita masukkan array-nya x2 normalize, dan kita masukkan nama kolomnya. Ini kita namakan features columns. Oke. Jadi ini saya akan lihat normalize-nya. Normalize. Oke. Yap. Jadi ini tahap yang pertama ya. Jadi kalau kalian baca yang
slide section 3 atau kalian pelajari materi yang video ketiga, tahap pertama yang harus dilakukan sebelum mengimplementasikan PCA adalah datasetnya harus di mean normalization. Oke, itu wajib. Scaling itu opsional jika datanya itu berada pada skala yang berbeda. Seperti itu. Oke, jadi itu step yang pertama. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke PCA. Oke, jadi ini datanya sudah dinormalisasikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Oke, tidak ada. Good, berarti saya akan langsung masuk ke PCA saja. Ada beberapa cara ya, jadi bisa aja kita lakukan step by step. Jadi pertama, kita melakukan perkalian untuk mendapatkan covariant matrix. Setelah itu, kita lakukan SVD, singular value decomposition, untuk mendapatkan eigenvektornya. Jadi itu adalah direction-nya atau principal komponennya. Nah, sekarang itu sudah banyak diimplementasikan algoritma PCA. Jadi itu pilihan kalian. Memang lebih menarik kalau kita step by step ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana algoritma itu bekerja. Cuma saya akan ambil simpelnya aja di sini. Jadi kita langsung pakai library yang sudah ada di sklearn. Jadi decomposition, kita akan import PCA. Misalkan namanya adalah PCA Breast Cancer Wisconsin. Terus PCA, jumlah komponennya yang mau kita ambil karena kita ingin melakukan visualisasi tujuannya, jadi kita ambil 2 saja. Jadi dari 30 kolom, N sama dengan 30, kita mau reduce ke K ya. Di sini K-nya sama dengan 2. Jadi itu maksudnya argumen dari metode PCA-nya. Oke, kemudian outputnya. Jadi di sini Breast Cancer Wisconsin, kita akan training ini. Jadi kalau yang tadi ya, yang normalization itu kita mendapatkan mean dan juga standar deviation-nya. Standar deviasi. Jadi kita kurangi semua features berdasarkan masing-masing mean dan juga standar deviation-nya. Nah, ini kita coba untuk mencari U ya. Jadi kalau di slide itu adalah vektor matrix U dan di dalam matrix U itu ada direction-nya ya, U1, U2 dan seterusnya sampai UN. Oke, jadi ini kita akan fit sama seperti fit dalam algoritma biasa untuk mentraining parameter. Fit transform, inputnya adalah X2 normalize. Oke, jadi ini kita sudah di sini namanya PCA BCW. Oke, jadi kita di sini sudah mendapatkan matriks U, ya, matriks U-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi. Ya. Tapi sebelum visualisasi, saya tertarik untuk tahu ya. Jadi setelah kita transformasikan ke dalam 2 vektor ini, ya, dari bayangkan ya. Jadi kita lihat nih PCA, PCW. Oh, bentuknya masih dalam matriks. Saya coba buatkan dalam bentuk data frame dulu ya, biar dilihatnya enak. Jadi let's say principal component BCW data frame itu adalah PD data frame data
Ini namanya PCA, BCW, kemudian nama kolomnya saya set adalah prinsipal komponen 1 dan prinsipal komponen 2. Prinsipal komponen 1 dan prinsipal komponen 2. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana dia. Oops, I made mistake. Oh, ini suppose not here, I believe. Yep. Ya, jadi bayangkan tadi datanya dalam dimensi 30 ya, sekarang dalam 2 dimensi. Pastinya nggak 100% kualitas atau informasi yang ada dalam data ini tercover dalam 2 dimensi. Ya. Nah, oleh sebab itu kita mau cari tahu ya. Kita mau cari tahu seberapa banyak sih variance yang berhasil di-capture oleh 2 dimensi ini. Jadi ada PCA, kita lihat nih PCA. Ini ya. Jadi ini PCA-nya yang sudah kita training. Dan kita mau lihat explain variance ratio. Oke. Jadi ini adalah variance ratio ya. Jadi variance itu 100% jika kita menggunakan semua data. Jadi informasi semua data, bisa dibilang informasi semua data. Informasi dari semua data itu 100%. Kalau kita hanya menggunakan prinsipal komponen yang pertama, kita mendapatkan 44% data. Kita tambah dengan prinsipal komponen yang kedua, kita dapat 18% data. Jadi kalau dijumlahkan, ini berdua, itu berarti sekitar ada 63 ya. Ya, sekitar 63. Jadi Anda bayangkan, hanya dengan menggunakan dua komponen, kita sudah mengcapture 63% variance. Atau bisa dikatakan 63% dari informasi yang ada dalam data ini sudah di-capture oleh dua dimensi ini. Tentu kita bisa menambahkan dimensi lainnya ya. Cuma itu nanti dulu, karena ini kita mau coba untuk visualisasikan. Oke, coba kita visualisasikan ya. Jadi misalkan saya ingin figure di sini. Ini untuk visualisasikan. Misalkan saya set figure size-nya itu 10-10. Oke, kemudian apa ya? Saya set warnanya juga ya. Jadi ada targets. Ya, B sama M ya. Jadi di sini ada B9, ini ada malignan. Saya mewarnakan berdasarkan ini. Jadi coba kita visualisasikan dan coba kita beri warna berdasarkan hasil diagnosisnya. Colors itu adalah misalkan yang B9 itu kita set blue dan yang malignan itu coba kita set red. Oke. Apalagi ya? Oke. Jadi untuk setiap yang B9 dan warnanya oke. Jadi kita plot satu-satu. Pertama kita plot semua yang B9, kita kasih warna biru. Kemudian kita plot semua yang malignan dan kita kasih warna merah. Jadi saya mau ambil indeksnya. Ini variabelnya terserah kalian. Ini data asalnya. Kita ambil diagnosis sama dengan target ya. Sama dengan B misalkan. Terus yang iterasi kedua sama dengan M. Oke. Terus kita
scatter plot. Ini nama datasetnya ya. PC BCWDF. Lokasinya itu ada di indeksnya. Index to keep. X-aksisnya itu saya mau taruh di principal komponen yang pertama. Dan Y-nya itu principal komponen yang kedua berarti. Principal komponen pertama, principal komponen kedua. Terus kita kasih warna sesuai yang sudah kita definisikan. Size-nya 50. Oke, coba ya kita cek ya. Oke, ini ada datanya. Jadi yang B itu, blue, itu adalah benign, kanker jinak. Dan red itu adalah yang malignant ya. Jadi mungkin bisa kita kasih legend di sini. Legend targets. Saya ambil size-nya 15. Oke. Jadi ini yang benign, ini yang malignant. Ini adalah principal komponen yang pertama, ini principal komponen yang kedua. Saya set aja di sini. plt dot label. Label. Jadi ini adalah principal komponen 1. Saya samakan saja size-nya. Kemudian saya kasih label yang kedua. Principal ini adalah Y label. Yep. Jadi ini principal komponen yang pertama, principal komponen yang kedua. Dan tentunya kalian bisa kasih judul ya. Sini plt title. Ini aja visualization of breast cancer dataset using PCA. Ini fontnya agak kita gedekan dikit. Font size-nya saya set 20. Oke, jadi ini adalah visualisasi dari data kanker payudara menggunakan PCA, di mana X-aksisnya di sini adalah principal komponen yang pertama, dan Y-aksisnya di sini principal komponen yang kedua. Bisa dilihat ya, ini cukup bisa membagi datanya, walaupun tidak sempurna. Pasti masih ada misclassification error misalkan. Oke, nah mungkin kita bisa membuat ya, kalau kalian ingin menambahkan ya, nanti bisa ambil nggak hanya 2 dimensi, tapi 3 dimensi di sini. Ya, jadi tidak hanya dua feature aja, tapi 3. Jadi nanti di sini ada principal komponen yang ketiga, dan kalian bisa cek berapa penambahan informasi dari datanya dengan tambahan 1 principal komponen lagi. Terus kita bisa visualisasikan menjadi data 3 dimensi. Mungkin itu lebih membantu dalam membedakan ya antara X dan Y. Tapi ini udah cukup ya. Jadi bayangkan kalau dari awal kita harus memilih kira-kira variabel mana ya yang bisa membedakan. Variabelnya ada 32 aja, itu udah agak kombinasinya udah banyak ya. 30C2 gitu kan, kombinasi dari variabel yang harus kita pilih untuk memvisualisasikan. Belum kita harus misalkan membuang data-data yang hubungannya linear. Tapi dengan PCA, kita sudah bisa memilih, oke, ini adalah vektor atau bisa dibilang direction yang projectionnya itu bagus. Ya. Dapat mengcapture variance paling besar. Itu adalah principal komponen yang pertama, dan ini terbesar kedua, principal komponen kedua, dan seterusnya.
Oke, saya rasa demikian algoritma implementasi dari PCA untuk keperluan visualization. Ini untuk keperluan visualization ya, bukan untuk keperluan bagaimana kita mengimplementasikannya dalam machine learning algorithm. Karena beda. Ini kita menggunakan berdasarkan semua data. Ya, kalau untuk machine learning algorithm, datanya itu harus kita bagi dulu, baru kita lakukan normalization, terus juga decomposition, dan sebagainya. Jadi tidak boleh kita melihat testing data untuk keperluan apapun sampai kita selesai melakukan model building. Kalau kita melihat testing data, misalkan kita ikutkan data yang nantinya akan kita jadikan testing data dalam melakukan feature selection, normalization, decomposition, atau apapun itu dalam machine learning dikatakan sebagai data leakage. Ya, jadi udah bocor datanya. Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus dipisahkan dulu, baru kita lakukan apapun yang mau kita lakukan dengan training data. Nah, nanti hasil dari training data kan kita normalisasi ya. Berarti itu hasilnya adalah mean dan juga standard deviation misalkan. Nah, itu kita apply di testing data. Demikian juga dengan PCA. Kita mendapatkan projection matrix-nya. Nah, itu nanti yang akan kita aplikasikan ke testing data. Jadi testing data tidak boleh sama sekali digunakan dalam proses training sampai model itu jadi. Oke, saya rasa demikian untuk keperluan visualization. Silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Pak. Masih Bingung ini, atau Pak. paham? Bingung atau paham? Ada feedbacknya mungkin kalau bukan pertanyaan. Jadi apakah sudah jelas ya, kita mentransformasikan data dan itu bisa kita gunakan sebagai features atau direction untuk visualization, dan sebentar lagi akan kita gunakan untuk kita lihat aja dalam machine learning, kita bandingkan dengan hasil sebelumnya ya. Kalau kita secara manual melakukan feature selection dibanding kita melakukan PCA. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, sebentar. Oke. Nah, kita masih ingat ya bahwa di lab sebelumnya itu kita melakukan logistic regression, kita dapat hasilnya itu dengan data yang X ya, yang features-nya kita seleksi secara manual. Nah, sekarang saya mau mendefinisikan X2. Jadi ini adalah transformasinya. Oke. Bagaimana enaknya? Oke. Jadi saya akan lakukan di sini. BCW. Oke, saya lakukan di paling bawah misalkan. Saya lakukan 4.3. Modeling with PCA. Ini maksudnya datanya kita transformasikan menggunakan PCA dan nanti kita lihat, kita bandingkan hasilnya ya. Apakah lebih baik atau enggak? Enggak jaminan sih lebih baik, cuma kita coba aja. Jadi seperti yang saya bilang tadi, PCA tidak boleh digunakan untuk semua data. Ya, hanya untuk data training. Jadi itu kita maksudnya untuk mendapatkan features-nya ya, nanti data testingnya juga kita akan transformasikan, tapi data testing itu tidak diikut sertakan ketika kita membangun projection matrix dan juga ketika kita melakukan fitting terhadap normalization-nya.
Jadi ini saya split dulu datanya. X, Y. Eh, saya harus split dulu, bagaimana ya splitnya. Jadi X itu, jadi saya masukkan X2 dulu ya. Jadi X2 itu data yang asli, yang masih sangat asli. Jadi saya bikin X3 deh. Jadi ini benar-benar fresh. Saya ambil X3 deh. S3. Ini saya mau cek apakah data frame-nya masih original, data asli yang sudah oke. Jadi ini 31 kolom, ini masih asli ya, belum kita apa-apain. Oke. Nah, berarti saya mau ambil X3 misalkan. X3 di sini adalah copy dari data frame awal. Copy dari data frame awal, terus kita drop ya. Kita drop diagnosisnya. Karena kita pengen jadikan itu adalah sebuah features. Ya, jadi drop saya copy paste saja untuk yang drop. Oh, ini aja saya copy paste ya. Modeling with PCA. Jadi ini saya ulang features.df. Ini adalah features-nya. Kemudian X3 itu adalah features.df values. X3. Oke. Jadi ini masih asli karena ini adalah data original yang sudah dihilangkan variabel pertama dan variabel terakhirnya. Kemudian ini adalah features-nya yang sudah dihilangkan targetnya. Kemudian X3 ini adalah yang sudah dijadikan array. Oke, jadi ini adalah X3-nya. Jadi belum dilakukan apa-apa ya. Murni belum dilakukan apa-apa. Terus berarti Y3, saya akan buat Y3. Ini sama aja kayak Y lah. Karena target kan nggak kita apa-apain ya. Jadi sama dengan target yang sebelumnya. Ya, jadi ini array. Malignant itu 1, benign itu 0. Oke, jadi kalian dapat ya. X3 itu adalah data aslinya, dan Y juga data aslinya. Dari data asli ini, saya akan melakukan ini X3, ini Y3. Ya. Jadi ini kita split. Kita split X3 dan Y3-nya ke dalam training dan juga testing. Ya, jadi data masih asli. Sorry, ini X3. Sama ya. Saya pastikan dulu. Ini X3, ini Y3, Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest. Xtrain, Xtest. Oke, saya rasa nggak ada masalah di sini. Berarti kalau kita cek Xtrain, itu harusnya data pada di Oke, good. Jadi ini belum dinormalisasi dan belum diapa-apain ya. Oke. Nah, sekarang seperti yang kita lakukan sebelumnya, pertama kita akan melakukan normalisasi. Normalisasi ini hanya di fit, jadi untuk mendapatkan rata-ratanya dan mendapatkan standar deviation-nya, itu hanya menggunakan data training. Ya, jadi misalkan saya ambil baru deh, misalkan SC3 ini adalah standar scalar yang ketiga. Jadi standar, saya besarkan dikit, standar scalar
Berapa menit lagi kita punya waktu? Sekitar 15 menit lagi ya. Oke. Standard scalar. Ini kita fit. Seperti halnya kita fit uh, regression model atau classification model, ini hanya di fit dengan training data. Jadi saya akan masukkan hanya Xtrain. Xtrain 3. Oh, no, not fit train. Fit transform. Fit SC. Transform. Oh, fit aja, sorry. Fit transform. Fit. Hanya fit saja. Xtrain 3. Oh, Xtrain aja. Di sini saya tidak ubah ya, jadi ini hanya Xtrain. Tapi kalian tahu Xtrain, Xtest, YTrain, YTest ini berdasarkan yang X-nya ya, Xtrain-nya itu berdasarkan yang X3. Kita sudah cek tadi datanya itu belum dinormalisasi, belum dikurangi features-nya dan sebagainya. Jadi saya mau cek di sini misalkan Xtrain-nya ya masih 30. Ya, jadi ini masih yang asli. Oke, kemudian baru kita transformasikan Xtrain-nya. Transform Xtrain. Ya. Jadi ini maksudnya standar scalar fit berarti dia sudah mendapatkan rata-rata dari setiap features dan juga standar deviation-nya. Transform berarti berdasarkan rata-rata dan standar deviation yang sudah didapatkan. Nah, itu dilakukan transformasi. Jadi sama sekali tidak menggunakan data testing. Jadi Xtest di sini juga kita transformasikan. Transform Xtest. Oke, saya mau cek dulu ya di sini, cek Xtrain-nya. SC3. Oke, SC3. Yap, sekarang dia sudah dinormalisasikan. Good. X-testnya saya rasa juga harusnya sudah dinormalisasikan. Yap. Oke, jadi proses normalisasi sudah selesai. Kemudian kita bisa masuk ke PCA di sini. PCA juga demikian. Kita hanya boleh melakukan SVD, Singular Value Decomposition, untuk dapatkan projection matrix-nya hanya berdasarkan training data. Jadi misalkan saya ambil PCA 3 ya, misalkan PCA 3. Itu adalah PCA tadi. Terus kita akan fit hanya menggunakan data training. Xtrain. Yap, jadi ini sama, saya akan melakukan transform untuk ini cuma dari hasil PCA. Yep. Nah, sekarang saya mau tes Xtrain-nya shape. Oh, ini saya harus set komponennya dulu ya. Ini shape-nya masih 30, jadi ini saya mau cek and components sama dengan 2 misalkan. Kita pakai 2 dulu deh. Oke, jadi ini ada 2 nih. Sudah dirubah dari 30 menjadi 2. Oke, dan PCA dan. Nah, sekarang kita moment of truth ya. Kita coba tes aja. Kita tes dengan algoritma yang sudah kita buat. Misalkan ini, model development-nya. Ya. Ini dengan logistic regression berarti sekalian deh sama evaluation-nya, biar running-nya sekalian. Saya mau tahu aja kira-kira ada berubah atau enggak. Secara intuitif kan berubah ya, cuma ya nggak tahu lah, kita lihat aja. Apakah kita perlu menambah komponennya dan segala macam. Jadi ini sama ya. Xtrain, YTrain, saya rasa nggak ada masalah di sini. Kita bandingkan.
Ups, akurasinya naik jadi 96%. Ya, akurasinya naik jadi 96%. F1-nya jadi 95%. Tadinya logistic regression itu 89%. Jadi naiknya dari 89,5 ke 96,5. 7%. Akurasinya naik 7%. Dengan kita melakukan PCA, ya. Sekarang saya mau tes untuk neural network ya. Coba neural network. Akurasinya tadinya 93,9. Neural network. Kemudian sekalian sama model evaluation-nya, saya copy. Sembilan 95,6. Ini masih di bawah logistic regression. Ya karena kita belum tuning ya. Belum tuning apa-apa di sini. Mungkin kalau di tuning ada juga yang bagus. Cuma poinnya saya ingin membandingkan dulu dengan parameter yang sama. Tadi 93,9 akurasinya. F1-nya 92,5. Naik. 93,9. Jadi istilahnya ada peningkatan lah. Hampir 2%. Ya akurasinya naik 2%. Jadi baik itu di logistic regression maupun di neural network, ketika features-nya kita lakukan dengan PCA, kita transformasikan tanpa ada data leaking sama sekali ya. Jadi tidak melihat tes data pada saat mencari features untuk normalization dan mencari kalau normalization tadi ya, mean sama standard deviation, tidak melihat data test, juga pada saat mencari projection matrix-nya tidak lihat data test. Jadi sudah dijamin tidak ada data leaking. Akurasinya naik, bisa sampai 7% untuk logistic regression dan bisa sampai hampir 2% untuk neural network. Dan masih mungkin ada peningkatan lagi kalau kita spend waktu untuk tuning parameter di neural network. Ya, jadi it's good enough ya. Jadi untuk kasus ini breast cancer ada akurasi yang naik dengan kita melakukan PCA. Nah itu nanti yang harus kalian lakukan di project kalian ya. Misalkan tanpa melakukan feature selection, itu hasilnya berapa. Dengan kalian melakukan feature selection secara manual, melihat correlation matrix-nya berapa. Terus dengan kalian melakukan normalization, PCA, itu berapa. Itu dari segi data pre-processing-nya. Dan mungkin kalau ada metode-metode data pre-processing yang belum kita bahas di kelas, tapi menurut kalian itu cocok untuk diimplementasikan pada data kalian, silahkan dipakai aja. Ntar diperlihatkan aja hasilnya. Pun demikian dengan classification atau regression model ya. Kalian bisa ambil regression model lainnya yang mungkin tidak sempat untuk kita pelajari secara detail di kuliah ini. Terus juga effort kalian dalam melakukan tuning parameter. Dan nanti kan kelihatan ya hasilnya. Akurasi, precision, recall, F1 kalau untuk kasus classification. Dan juga root mean square error, Pearson correlation coefficient jika kasusnya ada regression. Kita sudah coba waktu itu regression untuk menambahkan feature dengan location ya, misalkan di house price prediction, menambahkan features location, improve-nya luar biasa ya, dari tadinya correlation-nya cuma nggak nyampe 50%, bisa di atas 80%. Itu artinya kan tahap data pre-processing itu sangat signifikan juga. Jadi ini kita masih pakai model yang sama, model classification yang sama, ya classifier yang sama, tapi dengan uh, teknik data pre-processing yang berbeda, hasilnya bisa naiknya cukup signifikan untuk beberapa metode. Oke, saya rasa demikian. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau sharing ini aja nih. Ada
BRI Data Hackathon. Ini tadi sudah saya share linknya di grup ya. Jadi ini kompetisi machine learning. Total hadiahnya 450 juta. Semua kompetisinya online. Ini seperti kompetisi Kaggle ya. Jadi ada dua problem, people analytics, ini classification problem. Case ratio, saya nggak tahu ini mungkin, saya belum lihat problem. Nah cuma di setiap problem ini juara satunya dapat 60 juta, gitu ya, masing-masing 60 juta. Jadi kalau di total semuanya itu ada 450 juta, good enough. Tapi ya syukur kalau kalian bisa juara, tapi paling nggak kalau ikut kompetisi ini, kita punya pengalaman ikut kompetisi ya. Jadi ntar dikasih dataset, terus kalian building classification-nya, terus coba-coba data preprocessing yang tepat, coba-coba tuning parameter yang tepat, terus nanti di-upload hasilnya, terus akan keluar leaderboard-nya. Jadi itu menarik ya buat nambah pengalaman dan juga untuk tahu ya posisi kita sebagai orang yang belajar machine learning itu di antara orang-orang lainnya itu ada di mana. Ini khusus untuk warga negara Indonesia, jadi kita nggak akan saingan dengan orang luar ya. Kalau di Kaggle kan banyak orang luar gitu. Jadi kita bisa tahu kreativitas kita dan pemahaman kita tentang machine learning itu relatif terhadap orang lain itu seperti apa. Selain juga dengan hal menarik yang Google ya, Google apa yang pernah saya share di awal itu namanya Bangkit ya, program Bangkit kerjasama Dikti dengan Google, Gojek, Tokopedia, Traveloka. Itu kalau kalian ikut itu berhasil lulus menjadi student itu kan ada seleksinya itu ada ngerjain soal. Ini juga seleksinya ada ngerjain soal juga. Lumayan kalian bisa ikut itu bisa dapat 20 SKS dan bisa terbang ke US, Stanford untuk mendalami machine learning. Ya, jadi itu jangan dilewatkan ya kesempatan-kesempatan seperti itu. Berhasil atau enggak itu urusan belakangan. Tapi kalau emang kalian serius, kalian tertarik terhadap machine learning, data mining dan semacamnya, ya nggak ada salahnya untuk dicoba. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya rasa demikian. Terima kasih partisipasinya. Saya akan kirim deskripsi untuk project dan lainnya di grup nanti dan juga di layar. 2 pekan ke depan itu jadwalnya kita libur ya hari Jumat. Jadi kuliahnya tidak ada Zoom. Saya akan buat video full untuk 2 kuliah berikutnya. Ya. Oke, terima kasih. Selamat menikmati akhir pekan. Tetap hati-hati ya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.